Safira di kantor polisi ditemui Mama Gina dan dipaksa untuk menandatangani surat perceraian dengan Julian. Mama Gina tidak mau memiliki orang menantu pembunuh seperti Safira. Mama Gina pun memaksa Safira, tapi Safira menolak untuk menandatangani surat perceraian itu. Mama Gina pun marah dan murka kepada Safira. Safira mengatakan kepada Mama Gina, lebih baik saya mati daripada saya harus menandatangani surat perceraian ini. Saya tidak mau berpisah dari Julian. Mama Gina pun benci kepada Safira dan mengatakan, saya tidak peduli jika sekalipun kamu mati. Saya mau kamu bercerai dengan Julian. Tapi jika kamu memilih lebih baik mati, itu mungkin lebih baik untuk saya. Mama Gina pun setuju jika Safira memilih lebih baik mati. Di kantor Rafael, ternyata penyamaran Julian pun berhasil dan Julian berhasil mengambil rekaman CCTV yang asli yang belum diedit oleh Rafael. Julian pun mengambilnya dan memegangnya. Dan Julian pun penasaran apa isi di dalam rekaman CCTV ini. Julian ingin memastikan. Julian pun memasukkan ke laptopnya Rafael dan melihat hasilnya ternyata bukan Safira lah yang telah membunuh Pak Gunawan. Ternyata ada sosok lelaki yang telah menyamar. Julian pun sangat terkejut. Ternyata Rafael telah menfitnah Julian dan mempermainkan pembunuhan Pak Gunawan. Julian pun geram dan murka kepada Rafael. Julian akan menuntut Rafael kembali atas pencemaran nama baik yang telah sengaja ingin menjebloskan istrinya ke kantor polisi. Rafael pun datang dan ingin masuk ke ruangannya. Tiba-tiba Rafael melihat ada sosok lelaki, seseorang yang telah ada di kamarnya dan sedang memegang laptopnya. Rafael pun sangat terkejut. Rafael langsung mengejar orang tersebut. Rafael tidak mengetahui bahwa itu adalah Julian yang telah menyamar sebagai kurir pengantar makanan di kantornya. Rafael pun mengejar Julian karena sudah mengambil rekaman CCTV yang asli. Itu disimpan Rafael agar Safira tetap mendekam di kantor polisi. Dengan berusaha, Julian pun kabur dari kantor Rafael dan membawa bukti tersebut. Julian tidak mau kali ini usahanya gagal karena jika gagal maka Safira tidak akan bisa dibebaskan dari tahanan kantor polisi. Bagaimanapun caranya dan perjuangannya, Julian akan berusaha untuk mendapatkan bukti ini agar istrinya Safira bisa selamat dari tahanan kantor polisi bersama kandungan Safira. Ternyata video pembunuhan Safira sudah menyebar luas dibuat oleh media. Yuda dan Dania pun sangat terkejut melihat di TV ada berita bahwa pembunuhan atas Pak Gunawan ternyata Safira, istri dari seorang pengusaha muda pemilik PT Andromeda Gemilang, yaitu Safira. Dania pun semakin muak dan benci kepada Rafael karena telah memberikan bukti ini kepada media bahwa Safira lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Pak Gunawan. Tapi Yuda mengetahui bahwa itu hanyalah rekayasa karena Rafael sangat benci kepada Safira. Dania akan bertindak untuk segera membebaskan Safira dari tahanan kantor polisi dan akan berusaha untuk mendapatkan bukti dan akan menemui Mama Lestari dan Rafael. Yuda dan Dania yakin betul bahwa bukan Safira lah yang telah menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Sebagai kakak, Dania akan menghadapi semua amukan Rafael dan amukan Mama Lestari. Dania akan menemui Mama Lestari dan Rafael untuk mengungkap siapa pelaku utamanya yang telah menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Dan sesampai di kantor polisi, Julian pun membawa bukti tersebut untuk membebaskan Safira dan membawa Alfa. Ternyata Julian pun sangat terkejut. Ada Gina dan memaksa Safira untuk segera menandatangani surat perceraian Julian dan Safira. Mama Gina tidak mau memiliki menantu seperti Safira yang seorang pembunuh. Julian pun murka dan menjelaskan kepada Mama Gina bahwa Julian sudah memiliki bukti bahwa Safira bukanlah pembunuhnya. Ini bukti yang kuat untuk membebaskan Safira dari tahanan kantor polisi. Bahwa Safira hanya ingin menolong Pak Gunawan, ingin menyelamatkan Pak Gunawan. Mama Lestari lah yang telah memfitnah Safira, mengatakan bahwa Safira lah pelakunya. Begitu juga dengan Rafael yang licik. Rafael telah menyebarkan video di mana video itu bukanlah video asli dan full. Ternyata videonya telah diedit oleh Rafael sehingga terpojokkan dan tersudutkan Safira lah yang menjadi tersangka. Safira dan Julian pun tidak mau menandatangani surat perceraian tersebut.
Mama Gina pun murka